Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Safa Media Entertainment yang setiap harinya menghadirkan kisah-kisah menarik dan inspiratif. Kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Kisah Tuyul Pemilik Kos yang Mengambil Harta Para Penghuninya. Sahabat Safa Media, di akhir minggu, mayoritas temanku yang rumahnya jauh dari kota hampir selalu pulang. Sementara aku, satu-satunya mahasiswa yang merantau dari pulau lain, terpaksa tetap tinggal di indekos sendirian. Maklum, melihat kemampuan ekonomi orang tuaku yang tak seberapa, aku hanya bisa mudik setahun sekali ketika lebaran. Malam itu aku sendirian ketika seluruh temanku berangkat ke kampung. Sabtu sore, pada Sabtu malamnya, di dalam kamar aku hanya bermainan handphone sambil sesekali menengok ke atap, melihat cicak yang kadang melintas. Di indekos yang bernama Putra Andia, itu ku harus akui, aku ialah mahasiswa yang paling rendah kemampuan ekonominya dibandingkan yang lain. Mayoritas mereka berangkat kuliah menggunakan mobil, sementara aku yang telah memasuki 3 tahun perkuliahan ini tetap tak mengubah apapun soal kendaraan. Kegunaan motor butut yang dikirimi ayah dari kampung menggunakan kapal selam 3 tahun yang lalu. Di masa ketika mereka semua pulang, seperti ketika hari Minggu ini, mereka semua membiarkan barang-barang itu tetap di kamar. Mengetahui peragaiku selama bertahun-tahun, mereka semua percaya untuk menitipkan padaku. Bahkan, semua kunci kamar mereka pun berada di tanganku. Maka, menerima amanah itu, ku jaga barang-barang mereka dengan sungguh-sungguh. Kota tempat kami berkuliah memang cukup besar, sehingga rawan terjadi kejahatan bahkan pencurian. Aku terbangun di tengah malam oleh suara mirip dengan gerakan hewan. Suara itu terdengar persis seperti seekor kucing yang sedang mengobak-abik tempat sampah atau tikus yang sedang berjalan di atap rumah. Namun, dalam bentuk jauh lebih keras. Kurasakan dengan teliti. Suara itu datang dari salah satu kamar milik temanku. Di latar belakangi rasa penasaran, aku langsung mendatangi kamar itu. Tak ada keraguan sama sekali. Langsung kubuka pintu kamar yang kuncinya juga sedang aku simpan. Namun, ketika membuka pintu, bulu kuduku semua merinding. Dengan mata kepala sendiri, sedang kulihat anak kecil dengan kepala yang tak ditumbuhi rambut merangsek barang-barang mewah punya temanku. Melihatnya tanpa bisa melakukan apapun lantaran ketakutan, aku hanya berlari menuju kamarku sendiri. Di titik itu, kurasa aku tak lagi menjadi orang yang mana ketika menerima permintaan. Tetapi astaga, bagaimana lagi untuk pertama kalinya dalam hidupku, kulihatlah seseorang anak kecil dengan hanya berpakaian celana dalam. Hampir seluruh tubuhnya berwarna putih dan kepalanya botak. Mungkin yang kulihat saat ini ialah apa yang banyak disebut orang-orang sebagai tuyul. Maka di latar belakangi fakta itu, telah separuh bukti tersedia bahwa amat mungkin pemilik indekosku yang amat serius itu telah memakai pesugihan. Tetapi, astaga, tetap saja belum kutemukan jawaban sama sekali ketika teman-temanku kembali ke indekos dan mendapati semua barang-barang mewah mereka menghilang. Demikian kisah hari ini. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.